Orang itu langsung mencekik Rasulullah, masuk langsung ke depan, langsung mencekik. Wah, sontak para sahabat itu marah loh. Apakah kamu sudah membelah dadanya? Terus Rasulullah mengulang-ulang itu aja, tidak menyalahkan, tapi membuat Usama itu sangat merasa menyesal. Begitu Usama bin Zaid berkelit, ditanya lagi, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Bukankah ia telah mengucapkan la ilaha illallah? Mengapa engkau tetap membunuhnya? Lalu apa yang akan engkau katakan di hadapan la ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Terus itu dikatakan sama Rasul, sampai itu kayak apa ya, kayak semacam trauma Usama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah jemaah kajian rutin, Allah takdirkan kita masih bisa berjumpa petang hari ini dalam satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan malaikat, yang mungkin suatu saat akan kita rindukan ketika kita sudah tidak mampu lagi melangkah ke masjid. Barangkali suatu saat kita sudah ditakdirkan oleh Allah sakit dan tidak bisa lagi berangkat ke masjid. Nah, kesempatan seperti ini pasti akan kita rindukan. Satu majelis yang luar biasa membuat kita merasa tenang. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi ketenangan itu diturunkan oleh Allah. Kadang-kadang kita keliru, ya. Banyak dari di antara kita atau teman-teman kita keliru mencari ketenangan ke tempat-tempat yang sepi, ke gunung, ya. Nah, ada yang nyari ketenangan ke gunung, terus ada yang nyepi di mana, ada yang kalau yang muda-muda ke kafe karena sudah pusing dengan kegiatan aktivitas, cari ketenangan di kafe, warkop biar tenang ya dari bisingnya mungkin suara istri di rumah. Akhirnya melayu neng warkop biar tenang katanya. Pada akhirnya nggak akan ketemu ketenangan, karena ketenangan itu diturunkan oleh Allah. Anzalas sakinah, turun tuh dari atas ke bawah, dari Allah yang menurunkan ketenangan. Jenengan saat ini ya, lihat wajah-wajahnya yang berseri-seri ngeten iki. Nah niki wajah-wajah tenang, bukan wajah-wajah kemerungsung. Kalau di jalan-jalan yang sekarang masih belum sempat tersentuh air wudhu, belum sempat mandi, masih di jalan, masih penuh dengan debu, pikirannya masih pekerjaan, itu ketenangannya yang nggak didapat. Kita alhamdulillah majelis sakinah ini, majelis yang sama Allah diturunkan ketenangan ini, kita berada di sini. Ma'asyiral muslimin, mari kita doakan juga guru-guru kita dan orang tua kita yang berperan besar dalam hadirnya kita di sini. Kalau bukan karena peran guru-guru ngaji kita waktu kecil dulu, atau doa-doa orang tua kita, ayah ibu kita dulu pernah menangis di malam hari mendoakan, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, ya Allah jadikan anak yang soleh yang taat beribadah, ya Allah. Itu orang tua kita dulu waktu kita masih kecil didoakan. Jadi kita hadir di sini, merasa tenang di sini. Ini bukan semata-mata dari kesolehan kita, tapi ada peran besar dari kedua orang tua kita dan guru-guru ngaji kita waktu kita kecil. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang marah, ya.
saya review bahwasanya marah itu juga diajarkan dalam Islam. Jadi Islam itu tidak hanya mengajarkan rahmah, saling menyayangi, saling memaafkan. Itu ajaran Islam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, memaafkan, sabar, ikhlas, itu ajaran Islam. Tapi marah itu juga ada dalam Islam ya. Tentunya dalam koridor tertentu ya. Karena kalau kita tidak ada rasa marah, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana kita mau membela agama ini kalau nggak ada rasa marah. Jadi rasa marah atau kemarahan kita, emosi kita yang terkendali dan lurus ya, di bawah tuntunan itu menjadi sajaah atau keberanian. Kalau kita apa-apa, wadah dimaafkan semuanya. Ya Rasulullah seperti itu kalau berhubungan dengan pribadinya. Dimaafkan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan syariat-syariat Islam, berhubungan dengan agama yang dilecehkan, nah maka Rasulullah akan muncul marahnya. Di beberapa kejadian. Jadi ini nanti kita akan banyak kisah-kisah tentang kapan itu Rasulullah marah. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan ketika ada sahabat-sahabat yang mencoba negosiasi dengan hukum agama, dengan hukum Islam ya. Ketika ada seorang wanita yang dari keturunan terhormat, terpandang, itu mencuri dan mau dinegokan sama Rasulullah, dan yang diajukan itu adalah Usamah bin Zaid, ya, salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dan ini nanti akan ada beberapa kisah juga yang berkaitan juga dengan Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid itu? Beliau adalah putranya dari Zaid bin Haritsah. Jadi Usamah bin Zaid bin Haritsah itu sempat dianggap cucunya oleh Rasulullah. Karena Zaid bin Haritsah kan sempat dianggap anak angkat, dijadikan anak angkat oleh Rasulullah. Usamah bin Zaid ini putranya Zaid bin Haritsah. Jadi begitu sayangnya dan begitu dekatnya Usamah ini dengan Rasulullah. Wis dianggap putune dhewe. Zaid bin Haritsah itu yang menemani Rasulullah waktu dilempar waktu di Taif ya, waktu Rasulullah berdakwah ke Taif kan dilempari batu. Itu bestinya adalah bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Zaid bin Haritsah yang melindungi Rasulullah sampai berdarah-darah ini. Nah, Usamah ini putranya Zaid. Jadi banyak kejadian nanti yang berkaitan sama Usamah yang kemarin ketika minta negosiasi tentang hukum mencuri itu Usamah yang diajukan. Tapi bagaimana Rasulullah begitu sayangnya sama Usamah, tapi ketika hukum Allah yang mencoba ditawar-tawar, maka Rasulullah marah besar. Ada kejadian yang kedua, yaitu ketika seorang imam sholat memanjangkan bacaannya yang terlalu panjang. Ini kejadiannya nih sama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal masih ingat kan? Yang kemarin dapat doa dari Rasulullah, ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika itu ya, yang didoain sama Rasul, dikasih tentang syukur itu. Nah ini Mu'ad bin Jabal ini pernah suatu hari mengimamin sholat Isya. Beliau bacaannya panjang sehingga ada salah satu dari jamaah itu melepaskan diri, mufarroqoh, melepaskan dari jamaah tersebut. Jadi dia meneruskan sholat sendiri. Dan itu dilaporkan oleh jamaah yang lain, itu loh mufarroqoh. Mu'ad bin Jabal ini melabeli bahwasanya ini munafik. Ya. Karena kan salah satu munafik itu kan orang yang berat sholat Isya dan sholat subuh toh. Ya. Nah ini sholat Isya dia mufarroqoh, dianggap munafik. Setelah itu orang ini yang karena dianggap munafik ini laporlah ke Rasulullah. Ya, sering kejadian seperti itu. Waktu masih zaman Rasul ada kejanggalan apa, ada peristiwa apa, ketika kita nggak punya solusi, datang ke Rasulullah, mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kejadiannya begini. Maka dipanggil Mu'ad, ya Mu'ad bin Jabal. Biasa Rasulullah, ketika ada pengaduan mesti dipanggil. Cara Rasulullah seperti itu menyelesaikan masalah. Kemudian konfirmasi. Benar nggak Mu'ad bin Jabal? Begini. Ya betul ya Rasulullah. Nah, karena dia mufarroqoh, maka dia orang munafik karena keluar dari jamaah gitu. Maka Rasulullah marah besar. Ya. Lantas menasihati Mu'ad, apakah engkau ingin membuat orang lari dari agama ini? Wahai Mu'ad, jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surat Asy-Syams
ad-duha, al-a'la, al-alaq atau al-lail. Nah, ini keluar nama suratnya dalam hadisnya ini. Ini hadis Muslim, hadis sahih. Makanya bisa jadi patokan panjangnya sholat Isya itu segini nih standar. Al-a'la. Yang dibaca Mu'ad itu apa? Al-Baqarah. Dalam satu riwayat. Ya memang kalau Al-Baqarah ya panjang sekali ya. Zaman Rasul, apalagi zaman sekarang ya. Dikasih al-a'la aja kadang-kadang masih grundel ya, Kak. Mari ki imam iki. Nggih. Ya. Tapi ini standarnya ini kalau Isya ya. Akhirnya ini bisa jadi patokan oleh imam ya, para ulama-ulama bahwasanya Isya tuh kisarannya segitu. Jadi kalau maghrib lebih pendek. Biasanya itu maghrib tuh benar-benar pendek. Kulhu ya biasanya itu. Ya, trikul itu bisa, atau yang sunnahnya kan kul ya ayyuhal kafirun ya. Rakaat kedua kulhu Allahu ahad, itu yang sunnah. Kurang lebih segituan lah ya. Surat-surat yang dibawa ad-duha. Ad-duha sampai An-Nas itu masuk surat pendek. Nah, ini Isya ini menengah. Kalau subuh memang sunnahnya lebih panjang lagi dari itu. Jadi kita ketika menjadi imam, kita tetap lihat ya, lihat selain lihat waktunya, ini sholat maghrib apa sholat subuh, apa sholat Isya, juga kita lihat kira-kira jamaahnya ya. Nah, di sini misalkan banyak pekerja ya, kalau masjidnya di dekat pabrik misalkan, nah jam istirahatnya pendek, ya kita nggak mungkin sholat zuhur mengimami terlalu panjang. Nah, orang-orang keburu biar nanti kabur. Apa yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah itu marah ketika membuat umat itu terbebani. Rasulullah pernah marah besar juga ketika harkat dan martabat Islam dilecehkan. Jadi suatu saat Nabi itu mengirim surat biasa ya kepada Raja Romawi, kepada Raja Persia. Nah, jadi diajak untuk Muslim, menjadi Muslim. Raja Persia ini begitu menerima surat itu langsung disobek. Suratnya, naskah suratnya ada, kalau kita cari di ada naskah suratnya. Begitu mendengar Rasulullah mendengar dari utusannya ya balik ke Madinah, kemudian bahwasanya suratnya dirobek di depan dia, di depan utusan itu, maka Rasulullah bersabda, Allah akan merobek-robek kerajaannya. Dan tidak lama setelah itu betul terjadi. Jadi Raja Persia tersebut akhirnya dikudeta oleh anaknya sendiri. Setelah dikudeta, raja tersebut dipenjara dan dibunuh atas perintah dari anaknya sendiri. Poin ketiga nih ya, Rasulullah marah ketika kehormatan Islam dilecehkan. Ada lagi ketika kehormatan Islam dilecehkan. Farwah bin Umar. Farwah bin Umar itu seorang kepala daerah di daerah Ma'an. Farwah bin Umar ini mu'alaf sebenarnya. Jadi belum lama masuk Islam. Daerah Ma'an itu di bawah kekuasaan saat itu Romawi. Kan waktu zamannya Rasulullah itu kan ada dua imperium besar toh. Ya. Ada Romawi yang sudah ratusan tahun berdiri dengan kokohnya. Kemudian ada Persia. Persia juga sudah ratusan tahun ya. Ini dua kerajaan besar yang pengaruhnya besar di dunia. Jadi Madinah itu negara yang baru muncul, baru tumbuh toh sejak Rasulullah hijrah. Ya, ketika Rasulullah sendirian berdakwah di Mekah, demikian beratnya, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah kan mulai mendirikan kerajaan ya, negara lah ya, dengan simbolnya Masjid Nabawi yang dibangun pertama. Tapi Rasulullah rajin mengirim surat ke negara-negara atau raja-raja yang besar-besar. Rasulullah mendengar bahwasanya Farwah bin Umar ini dibunuh oleh rajanya ya, Raja Heraklius ya, Romawi itu Raja Heraklius. Atas perintahnya kemudian Marwah bin Umar ini dibunuh. Setelah dibunuh karena dia seorang pemimpin ya, masuk Islam, Raja Romawi ini marah toh ya. Kowe tak angkat jadi, anggaplah di sini tak angkat jadi bupati, salah satu bupati misalkan ya kalau di sini ya. Tiba-tiba dia masuk Islam. Ya, marah toh rajanya toh. Nah, kowe masuk Islam, akhirnya dibunuh, dipenggal kepalanya. Kemudian jasadnya itu disalib di depan umum untuk menunjukkan bahwasanya iki lho nek macam-macam mlebu Islam. Nah, Rasulullah dengar itu tentang dibunuhnya Farwah bin Umar ini. Maka Rasulullah bersegera menyiapkan pasukan. Nah, ini kejadiannya hanya beberapa saat sebelum Rasulullah wafat. Jadi ini akhir-akhir sudah. Islam sudah nyebar banyak ya. Makanya ini termasuk Farwah bin Umar ini masuk Islam ya, karena Islam sudah nyebar besar. Fathul Makkah
sudah buka, Mekah sudah dibuka kembali. Rasulullah menyiapkan satu pasukan, dan yang unik pasukannya itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid tadi yang ditunjuk. Usamah bin Zaid ini usianya saat ditunjuk itu belum ada 20 tahun. Sekitar ada yang bilang 17, ada yang bilang 18. Artinya belum ada 20 tahun lah. Sek bocah. Disuruh untuk memimpin menyerang Heraklius. Bayangkan ya, Heraklius itu negara adidaya yang udah ratusan tahun berdiri. Nah itu dipasrahkan ke anak muda yang bernama Usamah bin Zaid ini untuk memimpin. Jadi pertama Rasulullah marah ketika ada seseorang yang dibunuh ya, seorang muslim bahkan mu'alaf yang dibunuh. Marah besar, siapkan satu pasukan. Kemudian setelah ditunjuk Usamah bin Zaid ini menjadi komandannya, menjadi panglima besarnya, itu para sahabat banyak yang kasak kusuk di belakang itu. Bayangkan di situ ada Khalid bin Walid ya. Siapa yang nggak tahu Khalid bin Walid? Atau ada juga Umar bin Khattab. Loh, yang sangarnya seperti itu, tinggi besar, pemberani. Nah ini bocah cilik loh. Akhirnya kasak kusuk. Orang tua beberapa sahabat ya di belakang gak keliru ta Rasulullah ini, gak keliru ta. Dan berita itu sampai ke Rasulullah. Akhirnya kondisi Rasulullah sudah sakit itu ya. Ini sebelum akhir hayatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah sakit, Rasulullah itu sampai keluar. Memang nempel toh rumah Rasulullah sama Masjid Nabawi, mimbar itu kan nempel toh, tinggal jalan gitu. Keluar dari kamar, pasang surbannya, dipakai, berdiri di atas mimbar. Kemudian menjelaskan bahwasanya siapa yang masih khawatir dengan kepemimpinan Usamah bin Zaid? Dia adalah anaknya Zaid bin Haritsah. Nah, Zaid bin Haritsah ini juga pernah ditunjuk oleh Rasulullah untuk membawa bendera, ya pemimpin perang juga. Dan gugur. Kalau Zaid bin Haritsah ini heroik sekali ya. Jadi sampai bendera itu berganti 3 orang. Ada Zaid bin Haritsah, kemudian siapa lagi? Ja'far, kalau Ja'far bin Abi Thalib, terus kemudian siapa lagi gitu. Jadi gugur digantikan lagi. Karena simbol ya bendera. Kalau dalam pertempuran kalau sudah roboh berarti kalah loh. Salah satunya Zaid bin Haritsah ini ayahnya Usamah gugur di medan tempur itu. Saat itu Usamah masih kecil, ikut jadi pasukan terkecil. Jadi Usamah menyaksikan sendiri ayahnya meninggal, kemudian pulang ke Madinah itu naik kendaraan ayahnya. Ketika ayahnya itu sudah gugur. Nggak mungkin Rasulullah itu pakai logika saja, ini pasti wahyu. Ya, akhirnya ditunjuk itu. Kemudian Rasulullah marah juga ketika itu juga dinego sama sahabat-sahabat itu, marah akhirnya Rasulullah. Ada satu lagi kejadian yang membuat Rasulullah marah besar. Usamah bin Zaid lagi-lagi. Jadi Usamah bin Zaid dalam satu pertempuran dia tuh berdua sama sahabat Ansor. Biasanya kan cari musuh sendiri ya. Kalau pertempuran itu cari musuh sendiri, wes sudah perang udah. Nah, Usamah bin Zaid sama temannya Ansor ini bertempur lah dengan orang kafir ya. Nah, orang kafir ini sambil menghina Islam, menghina Rasulullah, marah lah Usamah bin Zaid ini. Masih anak muda ya, gampang mendidih. Nah, setelah itu berhasil mengalahkan atau menjatuhkan lawannya ini. Setelah jatuh lawannya ini mau dibunuh, mau dihabisin ya, dieksekusi lah terakhir ya. Saat itu musuh ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyahadat. Tapi dibunuh akhirnya ya. Karena dia bersyahadat, pikirnya si Usamah ini bersyahadat gara-gara takut dibunuh ya. Takut dibunuh akhirnya bersyahadat gitu loh. Epok-epokan gitu loh. Dibunuhlah akhirnya. Nah, temannya ini tadi Ansor ini ya, sahabat bestinya ini bilang, "Loh, kok kamu bunuh? Kan dia udah syahadat. Dia kan Islam." Usamah bilangnya apa? "Yo, dia kan syahadat karena takut pedang saya sudah naik gini." Dia akhirnya syahadat. Akhirnya sampailah berita ini ke Rasulullah lagi-lagi ya. Akhirnya dipanggil. Rasulullah bertanya ya, "Apakah kau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah?" Usamah bin Zaid berusaha untuk mengelak, tapi dia bersyahadatnya setelah pedang saya naik, setelah dia jatuh. Pedang dia jatuh dan dia terjatuh setelah ini naik. Ditanya lagi sama Rasulullah, "Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah?" "Iya, tapi dia." "Apakah kamu sudah membelah dadanya?" Terus Rasulullah mengulang-ulang itu aja. Tidak menyalahkan
Tapi membuat Usama tuh sangat merasa menyesal. Jadi kalimatnya Rasulullah hanya ini diulang-ulang. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Begitu Usama bin Zaid berkelit ya, membela diri dengan kalimatnya, ditanya lagi, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Bukankah ia telah mengucapkan la ilaha illallah? Mengapa engkau tetap membunuhnya? Lalu apa yang akan engkau katakan di hadapan la ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Terus itu dikatakan sama Rasul. Sampai itu kayak apa ya? Kayak semacam trauma Usamah itu. Nah, ini cerita panjangnya nanti ketika sepeninggal Umar bin Khattab. Sepeninggal Umar bin Khattab itu kan banyak perselisihan udah ya. Masa Utsman kemudian Ali sudah banyak perang saudara. Ya, perselisihan banyak perang saudara. Nah, itu Usamah ini akhirnya saking traumanya ya. Dia nggak mau ikut-ikut. Nggak bela Ali, nggak bela Muawiyah. Gara-gara teringat ini, khawatir gitu loh. Jadi membunuh sesama muslim itu takutnya luar biasa. Karena ini Rasulullah begitu marahnya, padahal itu kan detik-detik terakhir loh, bersyahadat detik-detik terakhir. Tapi itu sudah muslim, ya. Dan itu sudah ketika orang muslim itu derajatnya sudah tinggi, sudah beda, bukan orang kafir lagi. Ini Rasulullah begitu membelanya, ya. Yang tadi juga kepala daerah Ma'an itu ya, mu'alaf juga ya, tapi dibela sama Rasulullah. Jadi di situ titik-titik Rasulullah marah itu seperti itu. Ketika kita ada saudara kita yang dilecehkan, apalagi seperti di Palestina sekarang, itu kita nggak bisa, kita cuek, Allah itu kita kan beda, nggak bisa ya. Saudara kita itu ya, ketika sudah la ilaha illallah itu saudara kita. Dan kita juga berkewajiban untuk menjaga marwahnya. Jadi titik-titik ya di mana Rasulullah marah. Tapi Rasulullah memaafkan kapan? Rasulullah memaafkan ketika yang tersinggung itu pribadinya. Pribadi Rasulullah itu pasti Rasulullah memaafkan. Diludahi, memaafkan Rasulullah. Ya, dilempar kotoran onta, dimaafkan sama Rasulullah, nggak marah Rasulullah. Tapi kalau agama yang dicoba diganggu, dinodai, nah itu baru marah Rasulullah. Ini ada sebuah hadis ya, hadis riwayat Bukhari, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat atau jago bergulat, namun orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Itu baru orang kuat namanya. Kenapa kok Ali bin Abi Thalib yang sering menjadi jagoan duel perang tanding? Padahal ada sahabat-sahabat jagoan yang lain, ada Umar bin Khattab. Nah, itu karena salah satunya karena Ali mampu mengendalikan amarah. Beberapa kejadian, ya, Ali ada di 3 pertempuran setidaknya. Ali itu dijadikan jagoan perang tanding. Sebelum pertempuran, Badar. Tempuran itu. Karena ada pertandingan 1 lawan 1 kan? Jagoan kafir, jagoan muslim. Nah ini Ali yang sering. Ali anak muda masih, tapi mampu mengendalikan dirinya. Sampai satu kisah itu yang Ali diludahin, walaupun ini sebenarnya dhaif ya. Saya coba telusuri dari mana nih asalnya kisah ini. Nah, kok begitu populer? Ketika Ali bertempur, waktu mau membunuh itu diludahin sama orangnya, sama musuh itu, mukanya Ali. Ali nggak membunuh. Gak jadi membunuh, mundur sejenak. Takut apa? Takut terkotori dengan emosinya. Ini saking menjaganya Ali. Akhirnya setelah reda, kembalikan, aku membunuh karena Allah, baru dieksekusi. Jadi ketika diludahin, kalau kita kan, wah ini sudah jatuh, kita udah siap, tinggal ini, malah kita diludahin, tenosisan ya, les. Itu. Tapi sudah bercampur dengan amarah pribadi kan, kalau kayak gitu ya. Nah ini Ali saking menjaganya Ali dari amarah. Takut ini saya bunuh karena amarah emosi saya. Dia mundur sejenak, dikembalikan lagi, ditenangkan lagi, saya bunuh karena Allah. Tapi ini ternyata asal usul ceritanya saya belum menemukan ya. Mungkin saya belum menemukan dari riwayat mana ini. Tapi ini cukup populer cerita ini. Tapi yang pasti Ali pernah 3 kali menjadi jagoan perang tanding. Jadi di perang Badar Ali yang maju. Kemudian di perang Hunain juga ya, Ali membawa bendera dan dia bertarung 1 lawan 1 melawan pembawa benderanya orang Badui, kafir Badui.
Saat itu Ali menjadi pemimpin batalionnya Muhajirin. Ada dibagi 2 batalion ya, kaum Muhajirin sama Ansor. Nah, kaum Muhajirin dipimpin oleh Ali. Dan Ali perang tanding saat itu dan menang. Kemudian lagi di perang Khandaq. Nah, perang Khandaq itu kan parit ya. Masih ingat nggih? Tahu nggih? Madinah ketika dikepung itu bikin parit, akhirnya bikin parit. Nah, itu ada salah satu sudut parit yang lemah di situ sehingga kuda bisa melompat ternyata. Pasukan kafir itu teriak-teriak sampai serak suaranya menantang, "Ayo orang muslim, siapa yang berani menantang aku, yang melawan aku?" Ali muncul mengajukan diri ke Rasulullah. Tapi Rasulullah menenangkan dulu. Karena ini termasuk pemimpin yang kuat ini ya, yang musuh yang berhasil melompat itu. Ya, jadi penunggang kuda terbaik termasuk. Dia teriak lagi, "Ayo, masa muslim sebanyak ini nggak ada yang berani melawan saya?" Akhirnya Ali juga mengajukan diri lagi. "Saya ya Rasulullah." Sampai 3 kali, akhirnya sama Rasulullah, Ali maju. Nah, ketika Ali maju, disepelekan. Gak ono tak sing luwe senior toko iki, kok bocah dia. Artinya gitu ya, seperti itu ya. Diremehkan lah, tapi Ali pinter dia menggugah emosinya ini, memancing emosi sampai akhirnya emosi bertarung ya. Itu dalam kisahnya itu pertarungannya sangat dahsyat ya, seru ya, sampai debu-debu itu nggak kelihatan. Nah, begitu selesai terdengar suara takbirnya Ali, itu menunjukkan Ali menang. Debunya reda, baru kelihatan Ali tetap berdiri, dia udah terkapar musuhnya itu. Nah, seperti itu Ali ya. Nah, jadi Ali itu salah satu anak muda yang saudara sepupunya Rasulullah, yang juga berani tapi bisa menahan amarah. Kenapa bukan Umar bin Khattab sing suruh maju? Ngamuan Umar bin Khattab nih gue. Kalau ngamuk nggak terkontrol nanti, gampang dipermainkan sama musuh. Kemudian kalau Khalid bin Walid itu juga dia ahlinya di bidang mengatur pasukan. Jadi kalau Ali itu perang tanding, bisa pengendalian emosinya bagus Ali itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kisah Umar bin Khattab memilih diam tak bersuara ketika istrinya marah. Nggih, Bu. Sebenarnya bojo ngamuk apa? Bojo cerewet itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi Umar bin Khattab itu waktu itu sudah jadi khalifah ya, sepeninggal Rasul dan Abu Bakar ya, sudah jadi khalifah. Suatu hari ada seorang yang mau mengadukan karena masalahnya istrinya tuh cerewet gitu, mau mengadukan ke Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Sampai di depan rumahnya Umar, kedengaran istrinya Umar itu juga ngamuk-ngamuk. Umar diam aja. Ya, Umar diam aja. Istrinya Umar tuh artinya ngamuk-ngamuk, ada diceramai macam-macam. Umar diam aja. Akhirnya orang ini kembali. Umar tahu, loh, kenapa kok balik? Hai, di sana. Kenapa kok kembali? Ada hajat apa? Nah, dia bercerita, ya, bahwasanya saya mau curhat tentang istri saya yang sering marah-marah. Tapi kok tiba-tiba jenengan gitu, sami mawon. Ternyata seorang Umar mampu meredam, ya, mampu meredam, tidak naik ya, ketika istrinya marah. Nah, ini menyelesaikan masalah. Karena kalau marah dilawan lagi, terjadi akhirnya ya yang tidak kita inginkan. Seorang Umar pun mampu mengendalikan kalau di depan istrinya. Katanya dia nyoba sangar dek ngarep bojone, dia mampu mengendalikan karena dia menghargai istrinya itu, mungkin capek atau gimana yang menghargai. Jadi seorang Umar yang kita mengenalnya seorang yang tegas, keras, temperamental, itu ternyata di hadapan istrinya dia bisa mengendalikan amarahnya. Ya, perlu ditiru nih Pak. Ada lagi satu kisah, ini kisah Rasulullah ya. Rasulullah mengendalikan amarah hingga bisa orang itu masuk Islam. Jadi suatu hari Rasulullah kan sudah biasa seperti ini bermajelis gini bersama para sahabat di Masjid Nabawi itu, tiba-tiba datang seseorang masuk langsung ke depan. Imamahnya Rasulullah tuh ada tali, ada yang gini ya. Orang itu langsung menyekak gini, mencekik Rasulullah. Masuk langsung ke depan, langsung mencekik. Wah, sontak para sahabat tuh marah loh. Para sahabat marah, terutama siapa? Umar ya. Umar langsung tarik pedang ya.
minta isyarat sama Rasulullah. Piye? Eksekusi lagi. Diles lah ini. Kalau bahasanya kita ya mungkin habisin tanah. Tapi Rasulullah ternyata apa? Dengan tenangnya Rasulullah, dengan isyarat tangannya, tenang. Akhirnya reda ya. Terus kemudian Rasulullah bertanya sama orang ini, ada apa wahai Yahudi? Dia Yahudi ternyata. Ya. Wahai Yahudi, ada apa? Tanya Nabi. Kamu berhutang padaku Muhammad, dan aku tahu kalian orang Quraisy suka menunda pembayaran hutang. Jadi Rasulullah memang pernah berhutang sama orang ini, ya, sama orang Yahudi ini, kurma 20 syok itu sekarang 40 sekitaran 40 kilo ya. Jadi Rasulullah itu luar biasa ya. Hidupnya itu sangat sederhana sampai utang ya. Padahal mertuanya itu Abu Bakar, orang kaya raya. Dia punya menantu juga, beliau punya menantu Utsman bin Affan, itu konglomerat menantunya. Tapi Rasulullah bersahaja, nggak ngandalno mertua, nggak ngandalno mantu, sampai utang. Nah, dicekik, ya kemudian diperlakukan seperti itu, ditagih utangnya. Minta saat itu, padahal belum waktunya, belum jatuh tempo. Ini kan belum jatuh tempo, nggak pokoknya harus bayar sekarang. Akhirnya Rasulullah menyuruh Umar untuk ke Baitul Mal, ya. Tolong ambil kurma untuk bayar hutang ini. Akhirnya Umar berangkatlah ke Baitul Mal, kemudian orang ini juga ikut Baitul Mal. Di perjalanan atau sudah nyampe di tempatnya, orang ini nanya, kamu nggak penasaran siapa aku? Aku gak pengen ngerti, aku nggak butuh gitu lah istilahnya. Pokoknya aku disuruh Rasulullah ngambil kurma, ya udah ngambil kurma ya. Benar kamu nggak penasaran. Akhirnya dia membuka dirinya, ya, berusaha untuk mengenalkan diri. Ternyata orang itu adalah Zaid bin San'ah. Jadi Zaid bin San'ah itu seorang pendeta Yahudi yang sebenarnya pendeta Yahudi itu sudah kepengen masuk Islam sebenarnya dan menunggu tanda-tanda kenabian. Jadi kalau di Taurat itu kan sudah jelas semua ya, akan datang seorang utusan dengan ciri-ciri ini jelas semuanya itu, dan itu semuanya ada di Rasulullah. Jadi kalau pendeta itu mau jujur ya, pasti mengakui, nek iki nabi, kan banyak toh. Umar waktu itu kaget ya, loh benar lah, kamu adalah Zaid bin San'ah, ahli Taurat itu. Nah, betul, nah kamu kan tahu ini utusan, Nabi Muhammad ini kan utusan. Nah, kamu kan tahu itu? Iya, saya tahu itu. Ya. Kenapa kamu lakukan itu? Ya, saya sudah tahu semua tanda-tanda kenabian dari Muhammad. Saya sudah tahu. Kecuali satu saya yang belum tahu, yaitu kemampuannya menahan amarah. Kemampuan menahan amarahnya saya yang belum tahu. Kalau tanda-tanda yang lain saya yakin sudah ada di ini dan saya melihatnya. Tapi kemampuan menahan amarah. Jadi kenapa saya kok nekat ya? Kalau nggak nekat saya pasti udah terbunuh. Bagaimana saya sendirian datang di majelisnya Rasulullah yang di situ banyak murid-muridnya Rasulullah, para sahabat, datang ke masjid, kemudian saya datang mencekik, sama aja saya menjemput maut sebenarnya. Tapi ini saya lakukan hanya apa? Hanya untuk memastikan iki bener nggak, Rasulullah beneran nggak? Nah ternyata terbukti dengan kesabarannya Rasulullah dan kemampuannya Rasulullah meredam amarahnya para sahabat. Iki Nabi benar, ini utusan. Akhirnya apa? Di tempat itu akhirnya bersyahadat, disaksikan oleh Umar bin Khattab. Ya itulah ya, akibat dari kita untuk mampu menahan amarah kita, bersabar menahan amarah kita, bisa-bisa menjadi orang lain itu tertarik kepada Islam. Ya barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya silakan. Kamu tanya mengenai satu ayat yang berhubungan dengan menahan amarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya atau berinfak lapangkan dan sepit kan gitu. Menahan amarah dan memaafkan. Ya, yang saya tanyakan ayat ini kelihatannya ini menurut kacamata saya yang lebih berat. Sepertinya tidak berlaku sekarang. Karena memang banyak pelaku yang marah-marah. Jadi kalau memang semua dimaafkan, penjara itu akan kosong. Gimana cara mengkasihkan ayat itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Bagus pertanyaannya. Ya. Jadi kembali lagi ya. Jadi Islam itu juga
mengajari memaafkan, mengajari untuk bersabar, tapi mengajari juga untuk marah. Ya. Jadi ada tempatnya. Tapi kalau tempatnya ini ya koridornya ini yang dilanggar ya, marah bukan pada tempatnya, sabar bukan tempatnya, memaafkan bukan pada tempatnya, hilang Islamnya, Pak. Ya, bukan Islam itu. Misalkan yang harusnya kita marah malah kita memaafkan. Ya, misalkan merugikan orang banyak, ya. Itu kan marah kalau Rasulullah itu merugikan umat, marah harusnya. Ya. Tapi kita memaafkan malah. Ya. Tapi kalau pribadi kita yang disentil, harusnya kita memaafkan itu, tapi kita malah ngamuk. Nah, itu bukan pada tempatnya, koridornya tidak tepat. Islam itu mengajarkan itu semua, tapi pada tempatnya, Pak. Jadi yang memang harus dimaafkan, ya kita harus maafkan. Yang seperti Rasulullah, yang berkaitan dengan kita sendiri, kesalahan pribadi, orang menyerang kita, ya kita maafkanlah itu. Tapi ketika itu berkaitan sama umat, berkaitan dengan agama ini, ya harus kita tegakkan. Kita harus marah di situ. Jadi kalau sekarang kalau kita maafkan semua, penjara kosong, nah itu ya beda konteksnya lah, Pak. Ya. Jadi konteks tertentu memang harus ditegakkan. Konteks tertentu kita bisa memaafkan. Ngoten, Pak? Ya. Ada lagi? Oke, mungkin karena sudah Isya, insya Allah kita lanjut pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.